من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Baik, jadi kita lanjutkan pembahasan terkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini kalau disebut kandungannya banyak sekali ya. Tapi saya ingin memberikan poin-poin penting di sini dari hidayah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini mencakup 3 jenis tauhid sekaligus. Apa 3 jenis tauhid itu? Rububiyah, uluhiyah, asma dan as-sifat. Uluhiyah jelas ya. Rububiyah jelas. Rabbil alamin, itu rububiyah ya. Uluhiyah dari kandungan ubudiyah yang terkandung di dalamnya, penyebutan nama Allah. Kemudian asma wa sifat itu jelas ada 3. Di awal Al-Fatihah ada nama Allah, nama Rabbul Alamin, nama Rahman, nama Rahim, dan nama Maliki Yaumiddin. Jelas ya? Ini pembagian terkait dengan tauhid terbagi 3. Itu hakikat yang dimaksud. Tauhid itu terbagi berapa? Terbagi 3. Iya. Itu istilah ya dipakai oleh para ulama. Ada sebagian ulama membahasakannya tauhid terbagi 2. Yang pertama, tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhid dalam ma'rifat dan penetapan. Ini masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua ada namanya tauhid al-qasd wa talab. Tauhid di dalam maksud dan apa yang diminta. Inilah tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Baik. Karena itu tidak ada yang berbicara tentang mengkritik pembagian tauhid itu kecuali orang-orang yang apa? Tidak mengerti hakikat dari tauhid. Sampai ada yang membahasakan bahwa itu pembagian tauhid menjadi 3, mirip katanya trinitasnya orang-orang Nasrani. Naudzubillah. Ya. Itu kebatilan diucapkan oleh sebagian manusia. Mereka kalau ditanya apa dalilnya, misalnya di madhab Syafi'i, apa dalilnya furudul wudu ada 6? Apa dalilnya? Tidak ada hadits khusus mengatakan kewajiban wudu ada 6. Tidak ada dalil khusus. Kalau tanya dalilnya dari mana? Kata mereka, kita lacak, kita kumpulkan semua pembahasan, kita simpulkan begitu. Dia sama itu kesimpulan. Makanya ada yang bagi 3, ada yang bagi 2, sama saja maknanya. Kalau tidak senang dengan bagi 3, bagi 2 aja, nggak apa-apa. Salah pembagian saja. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga harus diketahui bahwa pembagian ini sudah dikenal dari dahulu. Ada di ucapan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat 3 rukun agama. Dalam al-hub, kecintaan, raja, harapan, dan rasa takut. Ini 3. Alhamdulillahirabbil alamin itu gambaran kecintaan. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha merahmati, maha mengasihi, yang maha luas rahmatnya. Itu gambaran harapan. Dia minta kepada Allah. Maliki Yaumiddin, itu rasa apa? Rasa takut, karena dia tahu bahwa Allah yang maha memiliki hari kebangkitan. Iya. Yang luar biasa ya, bagaimana hati digembleng di surah Al-Fatihah ini. Tumbuhkan rasa cintanya kepada Rabbnya, ditumbuhkan rasa harapannya, ditumbuhkan rasa takutnya. Nah ini tiga hal ini yang disebut oleh para ulama sebagai muharrikatul qulub ilallah, yang menggerakkan hati menuju kepada Allah. Jadi ibaratnya itu ibarat burung. Rasa cinta itu badan burung itu. Rasa takut dan rasa harapan 2 sayapnya.
dua sayapnya. Ya, kalau orang hatinya itu bagus, harus seimbang tiga hal ini. Jelas ya? Kapan rasa harapannya lebih mendominasi, maka dia pasti bergampangan dalam dosa dan maksiat, berlaku senang-senang. Harapannya terlalu mendominasi, rasa takutnya kurang. Sebagaimana kalau rasa takutnya lebih mendominasi, nah ini kadang dia sampai putus asa, berlebihan dalam kesedihan. Jelas ya? Rasa cintanya masalah, maka ini akan berpengaruh kepada kehidupannya. Iya. Saya pernah ketemu orangnya, dia hilang kesadaran. Ya, kalau bahasa kedokterannya tidak waras. Ya. Dia merasa melakukan sebuah dosa yang dia sangat menyesal dosanya. Jadi kalau ketemu saya itu selalu bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa sastra dia pakai. Ya, setelah saya renungi secara mendalam, tampak bagi diri saya ini penuh dosa. Itu terus dia ulangi tiap kali ketemu. Jadi kayak ada selera hidup begitu. Jadi kalau ketemu sama saya, baru dia mulai kalimat sastranya saya sudah potong. Ya, rahmat Allah itu luas. Saya hanya kasih pintu-pintu harapan saja. Ya, seorang itu kalau bertobat Allah terima tobatnya. Tiap kali ketemu gitu sampai seimbang dia sadar. Sebab yang penyakitnya dari mana? Rasa takutnya apa? Lebih mendominasi. Maka harus diseimbangkan. Iya. Saya pernah ada satu orang lagi datang. Saat saya kalau lihat tempat gelap itu, saya langsung gemetaran katanya, keringat dingin. Itu ingat apa? Saya ingat kematian, ingat alam kubur. Bukan takut jin ya. Nah, ini ingat kematian. Nah, ini berarti rasa takutnya apa? Berlebihan. Karena rasa takut yang benar itu tidak menghambat orang untuk beribadah, tidak menjatuhkannya ke dalam dosa. Itu rasa takut yang benar. Itu kaidahnya. Jadi kalau seperti ini rasa takutnya tidak benar. Jadi saya terangkan tentang kaidah ini harusnya seimbang. Coba diperhatikan. Dalam waktu beberapa lama saya ketemu lagi, alhamdulillah ini sudah baik. Memang itu kunci ya di dalam kehidupan. Dan itu penting bagi seorang di kondisi apapun. Menjaga keseimbangan. Bahkan di seorang alim sekalipun, ahli fikih, dia harus di atas kaidah itu. Karena itu seorang alim yang benar itu, dia ketika berbicara tidak menggampangkan orang jatuh di dalam dosa, dan ketika dia berbicara sesuatu, dia tidak buat orang juga putus asa dari rahmat Allah. Tapi dia berbicara datar, pertengahan, hal yang menjaga keseimbangan. Makanya ilmu itu ya seperti itu, ada konsekuensi, ada timbangan-timbangannya. Ya, kadang seorang alim menggunakan hal yang seperti itu, orang-orang nggak kelihatan. Tapi bahasa alim itu dia terukur di dalam setiap apa? Ucapan-ucapan. Baik, jadi ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya, di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat penetapan adanya hari pembalasan dan hari hisab. Iya. Penetapan adanya hari pembalasan dan hari hisab. Ini terkait dengan hari kebangkitan. Termasuk di usul surah Al-Fatihah. Karena ini bantahan pokok terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Iya. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini pelajaran yang keempat terdapat di dalamnya perputaran penghambaan dan tauhid. Itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau ingin mendalami penghambaan dan tauhid, itu perputarannya di ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian yang berikutnya dari pembahasan di surah ini itu
tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di situ manazil as-sairin, jenjang-jenjang penghambaan. Ya, tempat-tempat persinggahan di dalam berjalan menuju kepada Allah. Misalnya ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dihadirkan keikhlasan. Itu kan pokok agung di dalam apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas itu kalau dibahas secara khusus, itu pembahasan luas ya. Ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang ikhlas. Buku-buku khusus tentang ikhlas. Orang yang ikhlas pun kalau dia sudah baca tingkatan-tingkatan ikhlas, dia akan tahu bahwa dirinya banyak kurangnya dalam ikhlas. Kalau kita masuk di pembahasan itu, nanti kita akan melihat kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan para nabi dan para sahabat nabi. Jelas ya? Itu satu hal. Demikian pula misalnya ubudiyah itu sendiri, iyyaka na'budu, ibadah kan banyak sekali jenisnya. Isti'anah itu sendiri memohon pertolongan. Iya. Mohon pertolongan. Iya. Karena itu di surah ini juga terdapat keimanan. Semua rukun iman, 6 rukun iman semuanya ada di surah ini. Keimanan kepada Allah, para malaikat. Malaikat itu apa? Hah? Malaikat itu Rasul kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dari 2 Rasul. Rasul dari malaikat dan Rasul dari manusia. Jadi sudah keimanan kepada malaikat, para Rasul. Keimanan kepada kitab. Ini semuanya jalan ini itu pasti melalui aturan dari Allah. Karena itu di tafsir As-Siratal Mustaqim ada yang menafsirkannya Al-Quran. Keimanan kepada kita. Keimanan kepada hari akhirat jelas. Penetapan Maliki Yaumiddin. Penetapan takdir yang baik dan yang buruk itu luar biasa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia tunduk kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman semuanya terkandung di mana? Di surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian dari kandungan surah Al-Fatihah ini juga terdapat penjelasan pentingnya meminta hidayah dan keteguhan di atas jalan yang lurus. Coba bayangkan ini permohonannya, kita mohon kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah. Kandungan pokok Al-Quran. Dalam sholat dibaca dalam sehari dan semalam berapa kali? 17 kali kewajiban kita. Paling sedikit itu. Kalau tidak ada sholat sunnah ya. Nah ini menunjukkan pentingnya seorang itu selalu memohon hidayah dan keteguhan. Iya. Di atas jalan yang lurus. Keteguhan di atas jalan yang lurus. Karena itu Nabi SAW di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan ke Madian, ya, sudah lari meninggalkan Firaun, doanya apa? Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Rabbku menunjuki saya jalan yang lurus, memberi hidayah kepadaku kepada jalan yang lurus. Itu doanya Nabi Musa ya dalam perjalanan. Nah itu subhanallah dari fikih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah. Beliau bercerita bahwa pernah di satu musim dari Qasim menuju ke Mekah, beliau melakukan perjalanan haji. Ini di masa dahulu ya, belum ada GPS, belum ada internet, belum ada. Ya, ketika masih naik unta. Mobil-mobil juga belum banyak waktu itu. Kata beliau, kami tersesat di jalan, nggak tahu jalannya kemana. Ya sepanjang jalan itu beliau cuma membaca ayat itu saja. Asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil.
Masya Allah diberi oleh Allah petunjuk ke jalan yang benar menuju kemana? Ke Mekah. Jadi permohonan itu penting. Seorang selalu mohon kepada Allah. Karena itu di hadits Syaddad bin Aus dari doa yang dikatakan oleh Nabi itu lebih bagus dari perbendaharaan harta emas dan perak. Ada doa ya. Nabi tanya, apakah kalian senang punya perbendaharaan harta berisi emas dan perak? Semua orang menjawab pasti apa? Iya. Maka Nabi katakan ada yang lebih baik daripada itu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan azimat, sebuah kemauan keras yang pasti di atas petunjuk. Ya, dan seterusnya doanya agak panjang ya. Ya maksudnya di awalnya meminta apa? Keteguhan. Karena itu Nabi banyak dari doa beliau, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jadi hati itu dikatakan hati karena dia apa? Berbolak-balik. Ya itu perlu. Kalau kita tidak diteguhkan oleh Allah, tidak dikuatkan, ya kemana kita mencari keteguhan dan kekuatan itu? Jangankan kita, Nabi saja Allah berfirman kepadanya, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak meneguhkan engkau Nabi Muhammad, tidak memberi kepadamu ats-tsabat, keteguhan, kamu sudah condong kepada orang-orang kafir itu mengharapkan sesuatu yang hina, maksudnya dunia. Tapi Allah beri keteguhan. Sehingga Rasulullah itu selalu merasa cukup dengan agama yang dia bawa. Ditawari oleh orang kafir dunia, kekuasaan, dan diterima oleh beliau. Sebagaimana yang dimaklumi ya di dalam sirah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik.